Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Amalia dengan NIM 11211693 dari kelas K321 MNL dengan mata kuliah Kepemimpinan dengan dosen pengampun Bapak Rizky Purantoro, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan judul yang bertema Tokoh Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan melibatkan penggunaan keterampilan dan strategi untuk memotivasi dan mengarahkan anggota tim atau karyawan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Berikut beberapa aspek penting dari kepemimpinan. 1. Pengaruh. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, perilaku, dan tindakan orang lain. Ini seringkali dilakukan melalui komunikasi yang efektif, contoh pribadi dan pembinaan. 2. Motivasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan untuk umpan balik yang konstruktif dan penguasaan atas pencapaian individu dan tim. 3. Pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tepat. Kemampuan untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan membuat keputusan yang bijaksana adalah kunci dalam kepemimpinan. 4. Komunikasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan harapan mereka kepada tim, serta mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari anggota tim. 5. Visi. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan dapat mengartikulasikan visi tersebut kepada tim. Visi ini memberikan arah dan tujuan bagi tim untuk bekerja. 6. Empati dan kepedulian. Memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan aspirasi anggota tim adalah bagian penting dari kepemimpinan. Pemimpin yang empati dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan keterlibatan tim. Dalam praktikannya, gaya kepemimpinan bisa bervariasi, mulai dari kepemimpinan orienter hingga kepemimpinan yang lebih demokratif dan partisipatif, tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi motivasi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan penggunaan keterampilan interpersonal, visi, dan strategi untuk menginspirasi dan membantu tindakan orang lain. Pemimpin memainkan peran penting dalam menetapkan arah pembuat keputusan dan menciptakan lingkungan di mana tim atau organisasi dapat berkembang dan mencapai kesuksesannya. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan meliputi beberapa aspek yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan utama kepemimpinan. 1. Mencapai tujuan organisasi, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan dan visi organisasi tercapai dengan efisien dan efektif. 2. Meningkatkan kinerja tim. Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja anggota tim melalui motivasi, pelatihan, dan bimbingan. 3. Membangun hubungan yang kuat. Pemimpin yang efektif berusaha membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan anggota tim yang dapat meningkatkan kolaborasi dan kohesis tim. 4. Menginspirasi dan memotivasi. Salah satu tujuan utama kepemimpinan adalah menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan autisme dan dedikasi. 5. Mengembangkan potensi individu. Pemimpin membantu anggota tim membangun keterampilan dan kemampuan mereka
sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka dan berkontribusi lebih besar kepada organisasi. 6. Mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang tepat dan strategi yang akan mengarahkan organisasi ke arah yang benar. 7. Menciptakan visi dan yang jelas. Kepemimpinan bertujuan untuk menciptakan dan mengkomunikasikan visi yang jelas tentang masa depan organisasi, sehingga anggota tim memahami arah dan tujuan jangka panjang. 8. Mengelola perubahan. Pemimpin harus mampu mengolah perubahan dengan efektif, membantu tim beradaptasi dengan kondisi yang berubah dan menjaga stabilitas serta kontinuitas operasional. 9. Meningkatkan kepuasan kinerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan anggota tim. 10. Menjaga etika dan integritas. Pemimpin yang baik bertujuan untuk menjaga standar etika dan integritas yang tinggi yang akan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi organisasi. Biografi I.R. Soekarno, sang proklamator dan bapak bangsa Indonesia. I.R. Soekarno yang lebih akrab disapa Bung Karno adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1961 di Surabaya, Jawa Timur, Soekarno tumbuh menjadi sosok pemimpin visioner yang mampu mempersatukan berbagai suku, agama, dan golongan dalam semangat perjuangan melawan penjajah. Latar belakang dan masa kecil. Soekarno adalah putra pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru, dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang wanita bangsawan dari Bali. Nama Kusno yang diberikan saat ia lahir kemudian diganti menjadi Soekarno oleh orang tuanya setelah ia sering jatuh sakit pada masa kecil. Nama ini terinspirasi dari nama tokoh epik Mahabharata karena yang dikenal sebagai seorang ksatria pemberani. Soekarno kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Mojokerto. Ia melanjutkan ke Europeische Law School (ELS) di Surabaya. Di kota ini, Soekarno tinggal di rumah HOS Djokminato, seorang tokoh pergerakan Islam dan pemimpin Sarekat Islam. Di bawah bimbingan Djokromiato, Soekarno mulai mengenal dunia politik dan perjuangan nasionalisme. Pendidikan dan peran awal. Setelah menyelesaikan ILS, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Hoger Burgerschool (HBS) di Surabaya dan kemudian melanjutkan ke Technics-Hogeschool to Bandung, sekarang ITB, di Bandung pada tahun 1921. Di sana, ia mengambil jurusan teknik sipil dan meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Selama masa kuliah, Soekarno semakin aktif dan dalam kegiatan politik dan mulai menggagas ide-ide kebangsaan. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan organisasi politik bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui aksi non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Aktivitas politiknya yang radikal membuat ditangkap oleh pemerintah kolonial pada tahun 1929 dan dijatuhkan hukuman penjara. Perjuangan dan kepemimpinan. Meskipun sering dipenjara dan diasingkan oleh pemerintahan kolonial, semangat perjuangan Soekarno tidak pernah surut. Pada masa pembuangan di Ende, Flores, dan kemudian di Bengkulu, Soekarno terus memikirkan strategi untuk menyatukan bangsa. Ia juga semakin mendalami ajaran agama dan budaya lokal, yang kelak mempengaruhi pandangan tentang nasionalisme. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 sampai 1945, Soekarno
melihat peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan pihak Jepang untuk memobilisasi rakyat melalui organisasi-organisasi seperti PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Di akhir masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Muhammad Hatta memimpin sidang-sidang penting yang akhirnya melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Keterlibatan dalam Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno bersama teman-temannya dari Algemene Studio Club mendirikan Partai Pro Kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan Soekarno terpilih sebagai pemimpin pertama. Partai ini menganjurkan kemerdekaan bagi Indonesia dan menentang imperialisme dan kapitalisme karena berpendapat bahwa kedua sistem tersebut memperburuk kehidupan rakyat Indonesia. Partai ini juga menganjurkan sekularisme dan persatuan di antara berbagai etnis di Hindia Belanda untuk membentuk Indonesia yang bersatu. Soekarno juga berharap bahwa Jepang akan memulai perang melawan kekuatan Barat dan Jawa, kemudian dapat memperoleh kemerdekaannya dengan bantuan Jepang. PNI mulai menarik sejumlah besar pengikut, khususnya di kalangan pemuda lulusan universitas yang menginginkan kebebasan dan kesempatan yang lebih luas yang tidak diberikan kepada mereka dalam sistem politik kolonialisme Belanda yang rasis dan konservatif. Hal ini terjadi segera setelah disintegrasi Serikat Islam pada awal tahun 1920-an dan hancurnya Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan yang gagal pada tahun 1926. Penangkapan, persidangan, dan pemenjaraan. Penangkapan dan persidangan, kegiatan PNI menarik perhatian pemerintah kolonial, dan pidato serta pertemuan Soekarno seringkali disusupi dan diganggu oleh agen polisi rahasia, kolonial, politik intelijen. Akhirnya, Soekarno dan para pemimpin penting PNI lainnya ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929 oleh otoritas kolonial Belanda. Dalam serangkaian penggerebekan di seluruh Jawa, Soekarno sendiri ditangkap saat sedang berkunjung ke Yogyakarta. Selama persidangannya di Gedung Pengadilan Landrat Bandung dari bulan Agustus hingga Desember 1930, Soekarno menyampaikan serangkaian pidato politik panjang yang menyerang kolonialisme dan imperialisme bertajuk Indonesia Menggoegat, Indonesia Acus. Hukuman dan penjara. Pada bulan Desember 1930, Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara yang dijalani di penjara Sukamiskin di Bandung. Namun, pidatonya mendapat liputan luas dari media, dan karena tekanan kuat dari unsur-unsur liberal di Belanda dan di Hindia Belanda, Soekarno dibebaskan lebih awal pada tanggal 31 Desember 1931. Dengan ini, saat itu, ia telah menjadi pahlawan populer yang dikenal di luas seluruh Indonesia. Namun, selama ia di penjara, PNI terpecah belah akibat penindasan pemerintahan kolonial dan pertikaian internal. PNI yang asli dibubarkan oleh Belanda, dan mantan anggotanya membentuk dua partai berbeda, Partai Indonesia atau Partai Indo di bawah rekan Soekarno, Sartono yang mempromosikan agitasi massa dan pendidikan nasional Indonesia atau PNI baru, di bawah Mohatta dan Soetan Syahir, dua orang nasionalis yang baru saja kembali dari studi di Belanda dan mempromosikan strategi jangka panjang dalam menyediakan pendidikan modern kepada masyarakat Indonesia yang tidak berpendidikan untuk mengembangkan elit intelektual yang mampu memberikan pahlawan efektif terhadap pemerintahan Belanda. Setelah berusaha mendamaikan kedua partai untuk membentuk satu front persatu nasional, Soekarno memilih menjadi ketua Partai Indo pada tanggal 28 Juli 1932. Partai Indo tetap mempertahankan keselarasan dengan strategi agitasi massa
langsung yang dilakukan Soekarno. Dan Soekarno tidak setuju dengan perjuangan jangka panjang berbasis kader Hatta. Hatta sendiri meyakini kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi semasa hidupnya. Sedangkan Soekarno meyakini strategi Hatta mengabaikan fakta yang bahwa politik hanya dapat melakukan perubahan nyata melalui pembentukan dan pemanfaatan kekuatan. Maesfoving and Matchhead Wedding. Selama periode ini, untuk menghidupi dirinya dan partai secara finansial, Soekarno kembali ke dunia arsitektur, membuka Biro Soekarno dan Roesno bersama junior universitasnya. Roesno, dia juga menulis artikel untuk surat kabar partai, Pikiran Rajhat, Pikiran Rakyat. Saat bermarkas di Bandung, Soekarno sering berpergian ke seluruh Jawa untuk menjalin kontak dengan kaum nasionalis lainnya. Aktivitasnya semakin menarik perhatian PID Belanda. Pada pertengahan tahun 1933, Soekarno menerbitkan serangkaian tulisan berjudul Mencapai Indonesia Merdeka atau Mencapai Indonesia Merdeka. Karena tulisan ini, ia ditangkap oleh polisi Belanda saat mengunjungi rekan nasionalisnya Muhammad Hussein Tamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1933. Diasingkan. Kali ini untuk mencegah pemberian platform kepada Soekarno untuk menyampaikan pidato politik, Gubernur Jenderal Garis Keras John Kerr Bonifacius Cornelius de Jones menggunakan kekuatan daruratnya untuk mengirim Soekarno ke pengasingan internal tanpa pengadilan. Pada tahun 1934, Soekarno dikapalkan bersama keluarganya, atau termasuk Inggit Garnarsi, ke kota terpencil di Earth, di Pulau Flores. Selama berada di Flores, ia memanfaatkan kebebasan bergeraknya yang terbatas untuk mendirikan teater anak-anak. Di antara anggotanya adalah politisi masa depan Frans Seda. Karena wabah malaria di Flores, pemerintahan Belanda memutuskan untuk memindahkan Soekarno dan keluarganya ke Bencolen atau sekarang Bengkulu. Di pantai barat Sumatera pada bulan Februari 1938, di Bengkulu, Soekarno berkenalan dengan Hasanuddin, ketua organisasi Muhammadiyah setempat, dan dia diizinkan untuk mengajar agama di sekolah lokal milik Muhammadiyah. Salah satu muridnya adalah Fatmawati yang berusia 15 tahun, putri Hasanuddin. Ia menjalin hubungan asmara dengan Fatmawati yang ia beralasan dengan menyatakan ketidakmampuan Inggit Garnarsi menghasilkan anak selama hampir 20 tahun pernikahan mereka. Soekarno masih berada di pengasingan Bengkulu ketika Jepang menyerbu kepulauan pada tahun 1942. Sebagai presiden pertama, setelah Indonesia merdeka, Soekarno diangkat sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Masa pemerintahannya 1945 sampai 1967. Ditandai dengan upaya keras untuk membangun identitas dan kedaulatan bangsa. Salah satu pidato terkenal, lahirnya Pancasila, menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia aktif dalam gerakan anti-kolonialisme di dunia. Soekarno menjadi salah satu tokoh penggagasan konversi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang menjadi tonggak solidaritas negara-negara berkembang. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk konflik politik internal, masalah ekonomi, dan konfrontatif dengan pihak Barat. Pada tahun 1965, terjadi gerakan 30 September atau G30S yang membawa perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia. Pada tahun 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto yang kemudian menjadi presiden. Akhir hayat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Soekarno hidup dalam pengawasan ketat pemerintahan. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Istana Bogor dan kemudian di Wisma Yaso, Jakarta. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970.
Dalam kesepian dan kondisi kesehatan yang menurun, ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya. Warisan dan pengaruh. Hingga hari ini, Soekarno dikenang sebagai bapak bangsa dan proklamator Indonesia. Pemikirannya tentang nasionalisme, persatuan, dan kedaulatan bangsa masih relevan dalam kehidupan bernegara. Sebagai seorang orator ulung, pidato-pidatonya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Sebagai simbol perjuangan, nama Soekarno diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jalan-jalan utama di berbagai kota, dan patung-patung peringatan. Pemikirannya tentang Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya tetap menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang sejati. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.